Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin siang 20 Maret 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution, sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan untuk melarang impor pakaian bekas karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Kebijakan ini mendapatkan kritikan dan penolakan dari pedagang pakaian bekas. Beginilah suasana di Pekan Sabtuan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang didominasi para penjual pakaian bekas pada setiap hari Sabtu terlihat ramai diburu para pembeli. Berbagai jenis pakaian bekas impor ada dijual di lokasi ini, namun akibat kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melarang impor baju bekas yang mengganggu industri tekstil dalam negeri dan membuat para pedagang di lokasi ini bereaksi. Mereka menolak kebijakan tersebut karena ini merupakan usaha mereka satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan usaha ini sudah puluhan tahun mereka kerjakan. Akibat adanya kebijakan tersebut, pembeli di lokasi ini sedikit mengalami penurunan. Pakaian yang dijual di lokasi ini merupakan barang impor dari luar negeri yang dijual dengan harga yang terjangkau dan bervariasi. Mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp25.000 per potongnya, tergantung pada bahan dan kondisi pakaian. Nelly Situmorang, salah seorang pedagang baju bekas impor di lokasi Pekan Sabtuan, menolak kebijakan Presiden Joko Widodo dan bermohon kepada Presiden untuk mencabut larangan tersebut karena ini merupakan usaha mereka satu-satunya dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga. 2 bulan sebelum ini pun sudah sepi kali, merosot sangat. Jadi kami nggak tahu lagi kemana mau cari makan, hanya ini yang kami tahu. Sementara saya sendiri nggak punya suami, anak saya 5. Anak saya pada sekolah semua dibesarkan dengan barang-barang second. Jadi apabila ditutup, tolonglah Pak Jokowi, janganlah ditutup Pak. Kami makan semua dari sini Pak. Kemanalah kami cari makan Pak? Gimanalah teman-temanku, kami sendiri mau cari makan anak-anak kami nyekolahkan. Bahkan kami pun ngontrak-ngontrak rumah. Sementara itu, salah seorang pembeli Rosiana mengatakan ia hampir setiap hari Sabtu selalu membeli pakaian bekas di lokasi ini karena harganya cukup murah dan berkualitas. Dari dulu saya masih kecil, saya sudah diterapkan orang tua saya membeli monja karena kami tidak sanggup untuk membeli yang baru. Ya, kalau nggak ada yang monja, kami kurasa dari dulu tidak berpakaian. Jadi sekarang monja sangat membantu kami. Sampai sekarang pakaian saya ini yang saya pakai pakaian monja, pakaian yang bekas. Nah, jadi kami sebagai pembeli ya tolong kami ini pakaian impor ini bekas tolong dilanjutkan. Sekalipun telah dikeluarkannya kebijakan atas larangan impor pakaian bekas oleh Presiden Joko Widodo, namun hingga saat ini para pedagang pakaian bekas di Pekan Sabtuan ini masih bebas berjualan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, akses jalan ke objek wisata air panas Dolu Brastagi dan Semangat Gunung Kabupaten Karo diblokir warga sekitar yang dipicu akibat keributan antara petugas pos retribusi dengan sekelompok masyarakat. Retribusi objek wisata air panas kembali menuai masalah di mana akses jalan menuju objek wisata air panas di Kota Wisata Brastagi Kabupaten Karo diblokir masyarakat sekitar. Pemblokiran dengan menggunakan kayu dan ban sempat terjadi pertikaian antar warga dan petugas pos retribusi. Pertikaian ini membuat banyak pengunjung yang tidak jadi masuk ke lokasi wisata air panas. Petugas gabungan dari Polres Tanah Karo dan Kodim 0205 Tanah Karo serta Satpol PP Karo kemudian turun ke lokasi mengamankan situasi tersebut.
Kabak Ops Polres Tanah Karo Kompol Abdi Abdullah mengatakan sampai di lokasi pihaknya langsung melakukan pengamanan dan patroli ke dalam kawasan air panas dan pemblokiran yang dilakukan masyarakat sudah dibuka kembali. Hal ini merupakan pelanggaran lantaran pemblokiran dilakukan pada akses jalan umum dan juga jalan masuk menuju desa mereka. Menurutnya, kejadian ini berawal adanya kesalahpahaman antara petugas pengutipan retribusi wisata air panas dengan sekelompok masyarakat yang menyebabkan adanya tindak penganiayaan. Kami menyampaikan bahwa pemortalan jalan itu tidak sesuai karena jalan umum. Nah, kita sampaikan ke masyarakat untuk dilakukan pembukaan dan masyarakat sudah mengindahkan serta sudah melaksanakan pembukaan. Retribusi oleh Dinas Pariwisata Karo ini menuai permasalahan dan saat ini sedang dalam proses pengaduan masyarakat ke pengadilan negeri. Ya pemirsa, harga daging ayam di Pasar Inpres Kota Sibolga belum mengalami kenaikan. Meski begitu, penjual daging ayam memprediksikan kenaikan harga diperkirakan bisa terjadi dengan semakin mendekati awal ibadah puasa Ramadan. Saat ini harga jual daging ayam potong di Pasar Inpres Kota Sibolga berkisar Rp26.000 per kilogramnya. Meski harga daging ayam potong yang dijual masih tergolong normal, namun daya beli masyarakat justru sama sekali menurun. Dan ini pun terlihat sepinya aktivitas pembelian di lapak penjual daging ayam dan imbasnya pun dengan menurunnya hasil penjualan para pedagang. Diprediksi kapan ya yang harga? Ya 3 hari mau puasa lah. Biasanya ada. Daya beli masyarakat sendiri gimana sekarang, Pak? Jom. Sementara itu, kondisi kenaikan harga justru terjadi pada harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam di Pasar Inpres Kota Sibolga mengalami sedikit kenaikan dari harga yang mencapai kenaikan Rp500 per butirnya dan mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000 per papannya. Saat ini harga jual telur ayam per butirnya dibanderol dengan harga Rp1.750 dari harga sebelumnya yakni berkisar Rp1.250. Menurut penjual telur ayam, kenaikan harga telah berlangsung selama 2 pekan. Butirnya paling Per butirnya berapa nih harga sekarang? butirnya paling murah dia 1.600. Berapa? 1.600. 200. Sebelumnya berapa tuh, Mas? Sebelumnya paling dia 1.400, 1.300. Berarti kenaikannya berapa, Bang? Sekitar satu butir dia 500 perak. Masih dari Kota Sibolga, pemirsa, dalam operasi Keselamatan Toba 2023, polisi lalu lintas Polres Kota Sibolga memberikan surat teguran kepada sejumlah pengendara yang kurang mematuhi dalam beraturan berlalu lintas ketika berkendara. Kegiatan operasi Keselamatan Toba 2023 yang dilakukan petugas Satlantas Polres Sibolga berlangsung di beberapa ruas jalan protokol di Kota Sibolga. Dari operasi yang digelar tersebut, banyak para pengendara roda 2 yang kebetulan melintas di lokasi terjaring razia, terutama para pengendara yang memiliki knalpot blong. Pada razia kali ini, petugas hanya memberikan surat teguran kepada pemilik kendaraan agar pada saat berkendaraan di jalan raya supaya melengkapi surat-surat serta tidak menggunakan knalpot blong. Sementara itu, semakin mendekati bulan suci Ramadan, Satuan Lalu Lintas Polres Sibolga juga akan terus gencar melakukan razia kendaraan demi terciptanya kondusivitas di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Baru 2 hari ini sudah padat ya, karena kami dari mulai tanggal 8 itu kami fokus pada edukasi kepada para sopir dan sekolah. Artinya teguran-teguran seperti itu tapi Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang Ramadan 1444 Hijriah, pengurus Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Sumatera Utara menggelar pasar murah di Pematang Johar, Deli Serdang kemarin.
Ketua IPMI Sumatera Utara Yulidar Bugis dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat untuk belanja sembako murah. Di tengah kecenderungan harga kebutuhan pokok merangkak naik jelang bulan puasa. Pasar murah ini digelar untuk sedikit meringankan beban masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu. Adapun paket sembako di pasar murah yang diselenggarakan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sumut berharga Rp72.000 yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula pasir. Pasar murah yang dirangkai dengan gerak jalan sehat ini, kemudian Ketua IPMI Sumut Yulidar Bugis dengan menggratiskan minyak goreng bagi masyarakat, melihat bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan ini terlihat sangat antusias. Ke-6.500 paket sembako pada program pasar murah ini nantinya akan disebar di beberapa daerah di Sumatera Utara. Melihat antusiasme masyarakat dalam pasar murah tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang membuka kegiatan tersebut menggratiskan paket sembako jenis gula pasir. Hal tersebut membuat masyarakat girang dan berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara dengan sontak masyarakat yang hadir cukup bangga. Gubernur Sumatera Utara juga mengapresiasi keberadaan IPMI Sumut dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Meringankan kesulitan masyarakat. Iya Pak. Masyarakat kita seperti ini. Pastinya masyarakat perlu uluran kepada kita semua. Insya Allah menjelang puasa ini kegiatan IPMI ini adalah sangat positif. Kita tunggu kegiatan-kegiatan yang lain untuk membantu kesulitan-kesulitan masyarakat. IPMI saya monitor dan selalu berbuat untuk rakyat. IPMI bukan kelompok atau organisasi politik. Dia adalah organisasi sosial yang selalu membantu rakyat. Ketua IPMI Sumut Yulidar Bugis, kegiatan seperti inilah yang seharusnya lebih diperbanyak oleh organisasi-organisasi masyarakat atau organisasi wanita. Kegiatan yang diadakan setiap tahun tersebut diadakan bertujuan menunjukkan potensi wanita, terutama kaum ibu dalam bidang ekonomi kreatif. Terutama ingin membantu masyarakat sekitar dengan menjual 9 bahan pokok dengan harga yang murah. Pasar murah yang digelar hanya 1 hari tersebut ditujukan secara khusus bagi warga Pematang Johar, karena lokasi tersebut bagian dari kehidupannya selama 13 tahun terakhir dalam pembinaan UMKM di kawasan tersebut. Ia berharap dapat menjadi keluarga bagi masyarakat sekitar dan dapat memecahkan masalah bersama. Kedepan IPMI Sumut berencana menggelar bajar dan santunan kepada warga kurang mampu lebih besar dan berupaya maksimal dalam membantu masyarakat khususnya kebutuhan dapur ibu rumah tangga. Ya, jadi alhamdulillah program ini adalah program setiap tahunnya di acara IPMI, di mana IPMI Sumut ini selalu berbuat untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi IPMI ini bukan hanya gaya-gayaan, tetapi memang harus berfungsi untuk mensejahterakan ibu-ibu rumah tangga, khususnya ibu-ibu IPMI Sumatera Utara agar bisa bangkit membantu suami di dalam rumah tangga dalam perekonomiannya. Jadi kami berharap IPMI Sumatera Utara ini akan selalu berbuat untuk kebaikan-kebaikan dan juga bisa mengangkat UMKM naik kelas. Ke depan mungkin kami IPMI Sumatera Utara akan merangkul semua UMKM yang belum naik kelas. Karena sekarang ini bukan kita pilih yang cantik-cantik UMKM-nya, tapi memang UMKM yang betul-betul belum tersentuh. Pemirsa, dari Kabupaten Deli Serdang kita beralih ke Kota Medan. Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan rutin safari subuh yang kali ini di Masjid Al-Ikhlas yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Kodam 1 Bukit Barisan melalui kelompok Safari Subuh Arafah melaksanakan safari subuh di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan Helvetia pada Minggu pagi.
Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan safari subuh di masjid tersebut. Berbagai kalangan turut serta dalam kegiatan safari subuh tersebut, termasuk Kepala Stasiun LPP TVRI Sumut, Tahrizal. Mayor Infanteri Zalaluddin Dalimunti sebagai perwakilan Kodam 1 Bukit Barisan dan sekaligus pengisi tausiah mengatakan bahwa generasi muda harus lebih giat lagi dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di masjid-masjid. Jalaluddin menyebutkan beberapa hari menjelang Ramadan ini juga dirinya meminta kepada generasi muda agar tidak merusak bulan suci dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kehadiran kita ke masjid seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Johari Lubis tadi, bahwa kita ingin mengajak umat tidak saja berlomba-lomba untuk memperindah masjid, tapi bagaimana masjid itu akan semakin indah ketika umat Islam beramai-ramai untuk datang ke masjid. Di samping silaturahim yang dibangun, bahwa suksesnya kita di hadapan Allah itu ketika dua komunikasi ini bisa berjalan seimbang. Hubungan dengan Allah, kemudian hubungan dengan sesama manusia lewat silaturahim. Dalam kegiatan ini, pihak kelompok Safari Subuh menyerahkan bantuan berupa sendal bersih yang dapat digunakan para jamaah untuk berwudu dan kitab suci Al-Quran serta kotak infak yang telah didesain secara khusus tanpa memiliki kunci gembok. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya guna meningkatkan kualitas pendidikan unggul. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik untuk menghasilkan para pelajar yang berprestasi, berkarakter menuju Indonesia maju. Untuk pencapaian tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara merevitalisasi sarana gedung guna meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul di SMA Negeri 2 Medan. Tidak hanya itu, pemerintah terus melakukan perbaikan di sejumlah sekolah di Sumatera Utara, termasuk di Kota Medan dan beberapa sekolah negeri tingkat atas dalam kategori prihatin. Revitalisasi sekolah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan wujud kepedulian Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dilaksanakan Kepala Dinas Pendidikan Propsu Asren Nasution agar memberikan kenyamanan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution mengatakan salah satu misi pemerintah yakni meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul diawali dengan sarana dan prasarana yang baik. Pembangunan fasilitas sekolah yang baik, maka proses belajar mengajar antara tenaga pendidik dan siswa akan berjalan dengan nyaman sehingga dapat menciptakan siswa-siswi berprestasi pula. Revitalisasi gedung diharapkan para siswa dan tenaga pendidik dapat saling berkolaborasi dalam hal menjaga sarana dan prasarana sekolah demi terwujudnya pendidikan Sumut yang bermartabat. Ya, ini dengan kita mulainya hari ini penggunaan revitalisasi SMA Negeri 2 Medan merupakan wujud dari realisasi cita-cita, harapan, visi, misinya Bapak Gubernur untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sumatera Utara yang bermartabat. Tidak hanya berhenti pada SMA Negeri 2 Medan, tetapi insya Allah di tahun ini, di bulan depan, kita akan juga merevitalisasi 4 sekolah. SMA Negeri 3 Medan, SMA Negeri 4 Medan, SMA Negeri 5 Medan, dan SMK Negeri 14 Medan. Dan terus bergulir ke berbagai kabupaten kota, kita sesuaikan dengan kemampuan, kekuatan, kemampuan keuangan daerah. Tetapi peningkatan sarana prasarana pendidikan merupakan kata pasti untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat kita. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Buang Agus, mengapresiasi pemerintah dalam mewujudkan kualitas pendidikan Sumut yang bermartabat dengan dilakukannya revitalisasi sarana pendidikan di SMA Negeri 2 Medan. Hal tersebut menjadi penyemangat bagi para siswa dan tenaga pendidik untuk semakin meningkatkan kompetensi kualitas pendidikan. Saya kira tidak ada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas rapatnya sehingga sekolah kita mendapat rehabilitasi dari pemerintah daerah. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi, yang konsen betul dengan pendidikan di Sumatera Utara. Kami merasakan itu sebagai kepala sekolah, orang tua, siswa, guru-guru sangat-sangat mengapresiasi ini. Terima kasih, mudah-mudahan pendidikan Sumatera Utara bermartabat menjadi tujuan yang mulia dan tercapai. Ya, saya kira karena kita memiliki sekolah yang baru dan semangat barulah
Jadi guru-guru harus meningkatkan kompetensi, siswa juga diberi semangat untuk selalu belajar gigih sehingga meraih apa yang dia cita-citakan. Dilakukannya revitalisasi sarana pendidikan di berbagai sekolah di Sumatera Utara menandakan hadirnya pemerintah dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang akan lebih baik lagi ke depannya. Sehingga setiap sekolah di Sumut dapat menjadi percontohan bagi sekolah yang berada di provinsi lainnya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memiliki peranan dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang tidak hanya mengetahui kondisi cuaca, namun berperan untuk melihat hilal. Untuk mengetahui seperti apa peranan BMKG dalam tugasnya, kini telah terhubung bersama Ibu Eridawati, Koordinator Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Erida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bu. Berbincang maupun berkaitan terhadap masuknya bulan suci Ramadan yang akan kita songsong dalam beberapa hari lagi ini, bagaimana persiapan dan kesiapan dari BMKG dalam hal untuk mengetahui perakiraan cuaca menjelang bulan Ramadan ini, Bu? Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin kami dari BMKG tentu laksanakan tugas dan pokok terkait pengamatan cuaca. Juga kita akan melaksanakan pengamatan hilal di 2 tempat. Mungkin yang pertama terkait dengan cuaca, seperti biasa kita selalu memberikan informasi kepada stakeholder. Mungkin saat ini Sumatera Utara memang dalam kondisi masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa daerah, juga masih ada daerah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat. Baik. Mungkin dalam hal ini hujan ringan hingga sedangnya bisa terjadi di Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Pakpak Barat, Humbahas, dan Kepulauan Nias, seperti itu. Baik. Mungkin malam hari masih berpotensi di Karo, bagian Karo, seperti itu. Baik, Ibu Erida, terkait tadi dalam hal diskusi kita ini, Ibu berbicarakan akan adanya potensi maupun keadaan hujan yang akan turun dan melanda wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Dairi. Bisakah Anda menggambarkan faktor apakah yang menjadi penyebab akan hadirnya intensitas hujan di tengah-tengah masyarakat nantinya? Apakah ada faktor gelombang ekuatorial Rossby ataupun perpindahan angin lain seperti Medan, Julian? Ya. Ini mungkin kalau cuaca ini memang berbagai banyak faktor ya, dari faktor global, faktor regional, seperti itu. Nah, untuk kondisi sekarang memang hasil pantauan kami kondisi atmosfer yang globalnya suhu muka laut itu masih cukup hangat gitu. Jadi pantauan kita, suhu muka laut kita itu cukup hangat sehingga berpotensi memicu munculnya awan-awan konvektif gitu. Kalau lautnya hangat tentu dia akan muncul awan-awan yang berpotensi hujan. Makanya kami masih menginfokan masih ada daerah yang seperti saya sebutkan tadi terjadi hujan ringan hingga sedang, bahkan ada daerah-daerah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat, demikian. Baik, untuk berbicara terkait potensi yang akan hadir dalam hal masyarakat kita melakukan ibadah puasa ini, apa yang menjadi titik informasi kepada masyarakat dalam hal melakukan kegiatan pada siang maupun di malam hari, Ibu, dalam menjalankan ibadah terkait cuaca yang akan hadir? Mungkin kepada masyarakat selalu memantau informasi dari kita, BMKG, kita telah mengeluarkan informasi ini secara masif. Baik itu dari grup-grup WhatsApp, terikat dengan media sosial kita itu IG, kita sangat informatif ya, memberikan setiap waktu. Bahkan ada cuaca-cuaca ekstrim yang akan terjadi kita infokan melalui kanal-kanal tersebut, seperti itu. Maka untuk itu kepada masyarakat tentu bisa memantau dari kanal tersebut. Baik, untuk aksesibilitas mendapatkan informasi ini, masyarakat akan terus diberikan pantauan terhadap
channel ataupun kanal yang akan diketahui oleh masyarakat melalui BMKG sendiri. Kalau boleh kita ketahui Bu, untuk yang berada di 33 kota dan kabupaten di Sumatera Utara ini, di mana masyarakat yang paling untuk dominan mengetahui terkait perubahan cuaca nantinya? Dari mana informasi yang akan didapatkan? Baik, mungkin untuk sekarang karena Instagram ini lebih, kalau saya melihat ya lebih Menjamur? merakyat ya, mungkin lebih merakyat dari tinggal meng-follow info BMKG Sumut, mungkin Bapak Ibu masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi cuaca, informasi gempa, bahkan update informasi yang akan berpotensi pada daerah-daerah di Sumatera Utara. Demikian. Baik, dalam peta Anda Ibu, bisakah Anda memetakan bahwa dalam 33 kabupaten dan kota ini di mana nanti titik yang akan terjadinya intensitas hujan ringan maupun lebat dan juga terjadinya kemarau panjang? Baik, untuk tentu kita ada perakiraan jangka pendek dan jangka panjang seperti ya. Untuk dalam 2 hari ke depan ini, untuk siang hari berpotensi hujan ringan hingga sedang itu seperti saya sebutkan tadi, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Fak-Fak Barat, Membahas, Kepulauan Nias. Sementara malam hari berpotensi hujan sedang hingga lebat di Langkat. Di Langkat ya Bu? Sebagian Karo, Dairi, Tapanuli Tengah juga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Fak-Fak Barat, dan Membahas, Madinah seperti itu. Nah ini akan kita update setiap 3 jam sekali. Jadi kepada masyarakat pantau terus info kita melalui info BMKG Sumut seperti itu. Baik, untuk informasinya tadi Ibu bilang bahwa salah satu media sosial yakni Instagram adalah hal yang sangat menjamur untuk masyarakat mengetahuinya. Lantas selain dari aksesibilitas Instagram ini, dari mana lagi masyarakat untuk mengetahui khususnya bagi orang tua ini Bu yang tidak memiliki sosial media? Ya, mungkin kita tentu untuk informasi ini kami selain media sosial ini yang kita manfaatkan yang semakin tentu kita berkoordinasi dengan stakeholder. Dalam hal ini kami mungkin stakeholder kami adalah BPBD. Nah, BPBD itu juga mempunyai perpanjang tanganan yang di wilayahnya masing-masing. Itu juga membuat atau meneruskan informasi ini melalui mungkin grup-grup WhatsApp. Di situ ada bahkan seperti kami menyampaikan itu sampai ke kepala desanya seperti itu. Jadi kita menggunakan stakeholder terutama BPBD untuk meneruskan informasi kita. Baik, sejauh ini koordinasinya dengan BPBD sudah seperti apa untuk mengetahui perakiraan cuaca yang nantinya masyarakat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan di bulan Ramadan, Ibu? Baik, BMKG dengan BPBD tentu komunikasi kita sangat baik. Setiap bulan kita membuat rekomendasi informasi kondisi cuaca sebulan ke depan, dan untuk saat ini informasi ini sudah menjadi surat edaran Gubernur Sumatera Utara, dan surat gubernur ini disebarluaskan ke seluruh BPBD kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, dan informasi ini akan kita update setiap 10 harian. Demikian. Baik Ibu, kalau kita tadi sudah berbicara tentang akan hadirnya intensitas hujan di beberapa daerah kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Utara ini, kita akan beralih ke pantauan kita terhadap cuaca yakni kemarau yang akan terjadi. Di daerah mana Bu? Ataupun potensi apa yang akan terjadi di sana hingga penyebabnya seperti apa? Baik, terkait dengan musim kemarau, kita bicara dulu kondisi geologi Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ini lumayan unik ya, ini kita udah merilis kemarin tanggal 16 kemarin kita telah merilis informasi kemarau. Kita puncaknya nanti untuk itu secara keseluruhan mayoritas di Sumatera Utara ini akan memasuki puncak musim kemarau itu pada Mei. Dan Mei itu mulai, Juni Juli itu puncaknya, demikian di berbagai daerah Sumatera Utara.
Nah, di Sumatera Utara ini dibagi juga beberapa zona itu. Nah, spesifiknya ada juga daerah di Sumatera Utara ini tidak hanya memiliki satu musim. Baik, Ya, itu musim hujan terus. benar. Ada yang dua musim hujan, dua musim panas. Ada yang empat musim. Ada yang dua musim, satu musim kemarau dan satu musim penghujan seperti itu. Jadi mungkin kondisi Sumatera Utara ini memang komplit, menarik segitu sehingga masyarakat mungkin bisa memantau informasi kita secara berkala. Baik Ibu, berbicara tentang keunikan menjadi hal yang krusial yang ingin saya katakan kepada Ibu. Apa yang menjadi hal yang unik yang bisa Ibu katakan kepada kita dan juga masyarakat terhadap Sumatera Utara ini dalam hal perakiran cuacanya Ibu? Mungkin uniknya kita ini di daerah ekuatorial. Yang artinya perpindahan angin akan terjadi Ibu? Ya, ekuatorial itu artinya kita kan tinggal di dekat daerah Katulistiwa. Setuju. Nah, ketika kita musim hujan, tidak ada, maksudnya walaupun musim hujan, dalam waktu musim hujan itu juga ada panasnya seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Ketika musim kemarau juga ada hujannya sedikit, namun tidak dominan seperti itu. Nah, itu spesifik dari daerah-daerah yang dekat dengan ekuatorial seperti itu. Baik. Beda mungkin dengan Jawa. Jawa itu bisa musim kemarau yang mungkin ekstrim seperti itu ya, karena dia lebih di selatannya bujur lintang selatannya lebih besar seperti itu. Jadi itu keunikan kita mungkin dipandang bisa disyukuri juga seperti itu. Kita dekat dengan ekuatorial seperti itu kan. Jadi memang untuk kondisi cuaca ketika musim panas atau musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ditambah di samping ekuatorial itu tadi, kita ini terdiri dari daerah pegunungan, Baik. daerah lereng, Baik. dan mempunyai faktor lokal yang mempengaruhi kondisi cuaca itu tadi. Baik, penjelasan Ibu menurut saya sangat kompleks sekali, namun saya ingin juga mengatakan bahwa apakah dampak yang Ibu katakan terhadap kualitas dan kuantitas perubahan cuaca ini dipengaruhi terhadap climate change dan juga illegal logging yang terjadi, Bu? Mungkin illegal logging ini bukan ranahnya kita ya. Mungkin terkait dengan mungkin di musim kemarau tentu kita waspada terkait Baik, dengan maksud saya karhutlah apakah seperti itu menjadi faktor pengaruh yang sangat krusial dalam hal perubahan cuaca yang terjadi di Sumut ini, Bu? Secara umum Ya. memang perubahan iklim ini memang dari dampaknya dari ya aktivitas manusia seperti ketutupan lahan yang sudah tidak semestinya, seperti wilayah sungai yang lebar sungai itu yang sudah tertutup seperti itu memang faktor-faktor secara umum sehingga menjadi perubahan iklim. Perubahan iklim itu juga mungkin dicontohkan misalnya kenaikan suhu kita itu rata-ratanya semakin meningkat. Misalnya di Deli Serdang itu kan dari tahun 30 tahun yang lalu atau sebelumnya itu tentu kita suhu maksimalnya itu semakin meningkat. Itu faktornya dari aktivitas manusia yang memang dituntut dengan Sangat padat ya, Bu? negara berkembang seperti itu. Baik, kalau kita beralih ke pesisir, Bu, bagaimana keadaan cuaca pada masyarakat yang tinggal di pesisir nantinya dalam hal menjalankan ibadah puasa? Baik, mungkin di daerah manapun kita berada, tentu kita harus bisa mengenali lingkungan kita seperti apa ya. Jadi ketika mungkin saat ini kita memasuki musim kemarau seperti itu, hal-hal apa yang perlu kita Anticipate. lakukan seperti itu. Jadi tentu kita kalau musim kemarau itu identik dengan nanti terjadi kebakaran hutan. Tentu kita membersihkan lingkungan yang yang tidak memicu ke arah sana seperti itu. Kita membersihkan kalau kita membersihkan ranting-ranting, mungkin ada pohon di halaman atau mungkin dari pemerintah daerah membersihkan pohon-pohon di pinggir jalan sehingga
ketika nanti musim kemarau, tentu peralihan musim itu terjadi angin kencang seperti Baik. itu, kita tidak terdampak sebetulnya. Ba- Paling nggak kita sudah mengurangi. Baik Ibu, selain peranan BMKG terhadap perakiraan cuaca, juga menyambut nanti datangnya bulan puasa ini dengan adanya penentuan hilal yang akan diberlakukan. Berkaitan tentang penentuan hilal ini, seperti apa kesiapan dan persiapan, baik itu secara teknis dan non-teknis, dan juga SDM yang ada di BMKG dalam hal mengetahui dan menentukan hilal ini, Bu? Baik, seperti biasa kami BMKG mendukung Kementerian Agama, dalam hal ini pemerintah Indonesia menentukan awal jatuhnya awal Ramadan, nanti juga Idul Fitri seperti itu. Nah, untuk kali ini kita membagi untuk BMKG wilayah 1 Medan ini membagi 2 tim. Seperti Satu apa tim tim yang dimaksud? akan berangkat ke Pantai Binasi Tapanuli Tengah untuk pengamatan hilal. Yang kedua juga ada tim yang bergabung di kantor rooftopnya kantor gubernur dengan pemerintah setempat untuk mengadakan pengamatan hilal juga seperti itu. Baik, pemantauannya itu dilakukan sejak kapan dan dimulai dari periode kapan, Ibu? Kita pengamatan hilal itu kita laksanakan nanti tanggal 22, mungkin alat kita sudah terpasang setelah zuhur untuk menyetel arah dan sebagainya untuk keperluan teknis, dan mungkin sekitar pukul 17 kita sudah ready untuk melaksanakan pengamatan hilal di kedua tempat tersebut. Baik Ibu. Bu Erida, kalau kita berbicara terkait 2022 yang mana situasi pandemi juga masih melanda, apa yang menjadi perbedaan terhadap pemantauan dan penentuan hilal yang akan terjadi di 2023 khususnya di bulan Maret ini dan juga perbedaan di tahun 2022 seperti apa? Baik, untuk kami ketika kemarin pandemi juga kami tetap melaksanakan pengamatan hilal. Kami juga berangkat ke Tapanuli Tengah dengan target mungkin kita langsung pengamatan dari pantai barat. Tentu mungkin dampaknya mungkin kita juga merespon dari kebijakan pemerintah yang tidak bisa berkumpul dalam jumlah orang tertentu. Jadi kita juga usahanya ketika tahun kemarin ini kita memberikan link streamingnya seperti itu. Baik. Jadi kepada pemerintah daerah, misalnya dalam hal ini Kemenak, kami memberikan link pengamatan hilal kami sehingga bisa diakses pengamatan itu dari mobile masing-masing ataupun dari kantor masing-masing seperti itu. Baik, Bu Tapi Erida. untuk tahun ini alhamdulillah kita telah mendapat undangan, dan untuk di kantor gubernur nanti kita juga menjadi narasumber pengetahuan pengamatan hilal ke pemerintah daerah setempat. Baik Ibu Erida, terkait tentang penentuan hilal ini tadi Ibu menyampaikan informasi bahwa per tanggal 22 menjadi final information-nya. Apakah ini menjadi final information nanti pada pukul berapa dan bagaimana pula terkait dengan masyarakat yang ingin juga melihat ataupun berpartisipasi dalam hal penentuan dan juga melihat langsung Ibu? Bisakah? Baik, mungkin untuk masyarakat di daerah Tapanuli Tengah ya, jika ingin bergabung bersama kami mungkin silakan datang ke ke Pantai Binasi seperti itu. Begitu juga mungkin yang di Medan dan sekitarnya, kami mengikuti mungkin tuan rumahnya adalah kantor gubernur. Gimana akses ke sana mungkin kita ikuti arahan di sana. Tapi walaupun seperti itu, kita menyediakan juga live streaming jika masyarakat ingin melihat pantauan hilalnya seperti itu. Pukul berapa nantinya akan bisa diinformasikan kepada masyarakat, Ibu? Hilal itu kan kita melihat bulan terbenam saat maghrib lah tentu ya. Jadi tentu mungkin mulai dari jam 6 sudah bisa dipantau sehingga sampai akhir maghrib. Mungkin kami selesainya setelah sebelum isya lah. Baik Ibu. Baik Ibu, untuk terakhir mungkin dari saya yang ingin mau saya katakan bahwa apakah ada kendala ataupun obstacle akan penentuan hilal ini yang akan terjadi? Terkait pengamatan hilal, memang sekarang kendalanya adalah faktor cuaca. Faktor cuaca ini merupakan salah satu faktor yang memang tidak bisa
teropong kita ini belum bisa menembus awan seperti itu. Jadi ketika hilalnya, dia kan pengamatan hilal ini diawali dengan perhitungan. Kita menghitung itu sekitar 8,5 derajat tinggi bulan yang ada di Medan seperti itu. Nah, kalau itu kita pengamatan nanti tertutup awan, ya mungkin kita mengikuti hasil perhitungan saja seperti itu. Jadi Baik, Ibu Erida, sebelum kita menutup perbincangan kita yang sangat menarik dan epik ini, mungkin Anda ingin menyampaikan terkait tentang advisement ataupun saran terhadap masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di bulan Ramadan dalam hal mengantisipasi terjadinya beberapa curah hujan ataupun kemarau yang terjadi. Singkat dan padat, Ibu. Baik, mungkin terkait kita, mungkin umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa, tentu mungkin niat dulu untuk ikhlas menjalankannya. Terkait kondisi cuaca, ini memang di saat bulan Ramadan ini kita perakirakan ini di daerah perkotaan itu suhu bisa mencapai 33 derajat, sementara di daerah pegunungan 28 derajat. Memang beberapa daerah sudah memasuki musim kemarau. Mungkin ya kita mempersiapkan diri dengan di bulan puasa dengan sahur yang baik, sahur di waktu yang tepat seperti itu, dan kita menjaga kesehatan sehingga puasa kita bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas informasi dan telah berkenan hadir Ibu Eridawati selaku Koordinator Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat Ibu Erida. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi lainnya akan Anda ikuti dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu umat Muslim di seluruh dunia. Pasalnya, pada bulan ini termasuk umat Islam bisa mendulang pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Salah satu amalan ibadah yang datang bersamaan dengan bulan Ramadan yakni melakukan puasa wajib sebagai salah satu dari rukun Islam. Dalam menyambut bulan suci Ramadan yang dibarengi dengan berpuasa 1 hari penuh, banyak tradisi yang dilakukan umat Muslim. Salah satu tradisi yang hingga kini masih bertahan dilaksanakan masyarakat, khususnya umat Muslim di Sumut, yakni tradisi punggahan. Tradisi punggahan ini dijadikan momentum bagi warga atau anggota masyarakat untuk mempererat kesatuan dan persatuan antar sesama. Karena dalam hal ini warga maupun anggota masyarakat dapat berkumpul, saling menyapa maupun saling bersilaturahmi. Namun yang paling utama dalam tradisi ini mempererat kerukunan warga atau anggota dalam bermasyarakat. Seperti tradisi punggahan yang dilaksanakan Ikatan Keluarga Besar Alumni STM Negeri 2 Medan, SMK Negeri 4 Medan di rumah di Jalan Kris Medan Perjuangan Kota Medan usai sholat Isya kemarin malam. Tradisi punggahan yang dilaksanakan ini tidak hanya makan bersama, namun juga digunakan sebagai sarana untuk mendoakan para orang tua ataupun kerabat keluarga yang telah meninggal dunia, sekaligus mendapatkan siraman rohani dari penceramah agama guna menguatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Ustadz Agus Salam dalam tausiahnya mengatakan bahwa tradisi punggahan dalam menyambut bulan Ramadan sangatlah baik dilakukan karena dapat membangun hubungan sesama manusia atau hablum minan nas sebelum meningkatkan hubungan dengan Allah atau hablum minallah dengan cara saling bermaafan. Awal Ramadan kita mulai lapangkan hati kita, maafkan terutama kesalahan-kesalahan itu. Bagaimana kita hablum minan nas kita baikkan sebelum kita melaksanakan bulan Ramadan dengan hablum nas kita baikkan dengan memaafkan kesalahan-kesalahan daripada saudara kita. Ketakwaan ini adalah hal yang kita harapkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka insya Allah semua masalah ini akan selesai. Sementara itu, Ketua Pelaksana Tradisi Punggahan Harsanu mengungkapkan tradisi ini diawali dengan ceramah agama yang dilanjutkan doa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilanjutkan dengan makan bersama yang dibawa dari masing-masing umat.
setelah silaturahmi ini kami jalin dengan kegiatan yang cukup apik dan cukup ramai suasananya, hangat. Kami juga berharap pada akhirnya dalam menyongsong Ramadan 1444 Hijriah yang akan jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 terhubung dengan Hablum Minallah. Artinya dari Hablum Minallah ini akhirnya kami tasakur, tawaduk kepada Allah dalam mempersiapkan Ramadan yang suci, yang merupakan bulan suci yang diidam-idamkan setiap umat. Usai acara dilaksanakan salam-salaman sesama umat muslim untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Pemirsa umat muslim Kejora 3 Kelurahan Gundaling 1 Brastagi Kabupaten Karo menggelar pawai obor berkeliling kampung sebagai wujud siar dan kegembiraan atas datangnya bulan suci Ramadan. Cahaya dari bilah-bilah bambu menerangi suasana di salah satu sudut kota Brastagi, Kabupaten Karo. Suasana kemeriahan pawai obor dengan antusias umat muslim warga Kejora 3 Kelurahan Gundaling 1 Brastagi keliling kampung menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. Diikuti oleh seratusan peserta mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Berkumpul dan pawai sesuai rute yang telah ditentukan sambil melantunkan sholawat sebagai bentuk kegembiraan dan kerinduan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Pawai juga diiringi dengan lantunan religi dari nasid pengajian kaum ibu. Penanggung jawab kegiatan pawai obor Julpan Jambak mengatakan umat muslim di lingkungan Gundaling 1 Brastagi sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan ini yang telah lama dirindukan setiap tahunnya. Umat muslim harus gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ibadah serta mempererat persaudaraan dan juga tali silaturahmi. Pemirsa, kegiatan ini memang setiap tahun tidak hanya digemari oleh anak-anak saja, bahkan kaum dewasa, baik wanita maupun pria, turut menggemari olahraga tersebut. Seperti yang dilakukan pihak Lapas Kelas 2A Kota Binjai dengan menggandeng Komite Olahraga dan Permainan Tradisional Indonesia atau KAPOTI, Kota Binjai menggelar berbagai permainan tradisional yang diikuti ratusan warga binaan. Olahraga dan permainan tradisional ini bertujuan membentuk karakter warga binaan serta menumbuhkan kecintaan warga binaan terhadap olahraga tradisional dan permainan rakyat. Selain itu, olahraga tradisional ini bertujuan untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan bagi warga binaan yang berada di dalam lapas agar selalu melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kegiatan olahraga dan permainan tradisional ini juga sekaligus guna memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-59. Berbagai permainan dan olahraga tradisional dilaksanakan diantaranya terompah, enggrang, lari goni, jalan dengan menggunakan batok kelapa, bahkan hingga perlombaan lato-lato. Ratusan warga binaan tidak mau ketinggalan mengambil bagian untuk mengikuti jalannya perlombaan. Bahkan warga binaan wanita juga turut serta mengikuti kemeriahan pesta olahraga tradisional yang digelar pihak Lapas Kelas 2A Kota Binjai. Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lapas Kelas 2A Kota Binjai, Datmenda, mengatakan bahwa perlombaan olahraga tradisional yang digelar pihak lapas ini tidak lain untuk memberikan hiburan bagi warga binaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta para warga binaan terhadap olahraga tersebut. Dengan adanya kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-59 untuk membuat acara lebih baik dan lebih semarak, di mana kita lihat tadi para warga binaan pemasyarakatan dengan tawa yang sangat lepas dan sangat berbahagia hari ini bisa mengikuti. Kita lihat mereka sangat antusias per blok. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari, Senin 13 Maret 2023. Ya pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.